Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini yaitu tema 2, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6, yaitu tentang bermain di rumah teman. Nah, sekarang kalian buka buku paketnya halaman 91 dan 92 ya. Di situ ada teks percakapan antara Benny, Ibu, dan Udin. Nah, mari kita simak baik-baik. Mengetuk pintu. Tok tok tok. Selamat sore, Bu. Ibu membuka pintu. Selamat sore juga, Benny. Silahkan masuk. Terima kasih, Bu. Pudingnya ada, Bu. Ada, Benny. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Benny sudah datang. Benny datang. Iya, Bu. Aku sudah siap. Bagaimana, Benny? Kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Nah, Benny dan Udin menjawab atau bilang atau izin kepada ibu ya. Ini mereka bilangnya bersama-sama. Ibu, kami berangkat dulu ya. Benny tidak minum dulu? Tidak usah, Bu, terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu. Iya, Nak, hati-hati di perjalanan ya. Iya, Bu. Sambil salam. Nah, di situ ada 4 pertanyaan. Mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1, apa isi teks percakapan yang telah kamu perankan? Yaitu Benny bertamu menjemput Udin untuk bermain bersama. Lalu nomor 2, bagaimana cara Benny bertamu? Yaitu dengan mengetuk pintu dulu, lalu menyapa tuan rumah. Ya, jadi kita ketuk pintu dulu, baru salam. Jangan sampai kita langsung masuk, itu tidak sopan. Ya, lalu nomor 3, bagaimana sikap Benny menurutmu? Baik dan sopan. 4. Apa yang dilakukan Benny dan Udin sebelum berangkat ke rumah itu? Yaitu berpamitan dan bersalaman dengan Ibu Udin. Jadi kalian kalau bertamu ke rumah teman, menjemput teman untuk bermain, jangan lupa untuk ketok pintu dulu, mengucapkan salam dan berpamitan ya. Nah, lalu sekarang perhatikan. Di situ ada teks bacaan lagi. Mari kita baca bersama-sama. Kegunaan benda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda itu mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat masak lainnya. Ketika kita akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan apa?
seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu bergantung dengan benda. Untuk itu kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Jadi kita harus bisa menjaga dan merawatnya dengan baik. Nah, silakan kalian lihat paketnya halaman 97 ya. Itu ada bacaan ini ya. Perhatikan wujud benda-benda di sekitar kita. Itu tadi ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, contoh benda padat yaitu pensil, buku, tas, meja, kursi, sapu, lemari, lampu, sepeda, dan lain-lain. Sedangkan benda cair contohnya air, susu, minyak, oli, cat, kecap, sirup, dan lain-lain. Dan contoh untuk benda gas yaitu balon, roda sepeda, pelampung, dan lain-lain. Anak-anak semuanya paham ya? Nah, sekarang anak-anak perhatikan. Di sini kita belajar aturan bertamu, bagaimana caranya bertamu dengan baik. Ya, ketika bertamu ada beberapa aturan yang harus dipenuhi, yaitu nomor 1, mengetuk pintu ketika datang, tidak asal masuk tanpa izin. Ya, jadi kita ketuk pintu dulu, tok tok tok. Ya, kemudian yang kedua yaitu mengucapkan salam, assalamualaikum, dan menyapa dengan sopan, maaf bu. Nah, gitu ya. Kemudian yang nomor 3, menyampaikan maksud bertamu. Contohnya, assalamualaikum, maaf bu mengganggu, apakah Benny ada? Nah, ini contohnya ya, menyampaikan maksud bertamu, yaitu ini saya mau mengajak Benny untuk bermain. Lalu nomor 4, masuk ke dalam rumah jika sudah dipersilahkan. Jika kalian sudah disilakan untuk masuk, kalian boleh masuk. Ya. Nomor 5, memakan hidangan atau cemilan bila telah disediakan. Jika ada makanan atau jika sudah disediakan untuk makan, kalian boleh memakannya. Namun, jika tidak ada makanan atau cemilan, kalian harus diam. Ya, anak-anak ya. Nomor 6, tidak bertamu hingga larut malam. Jadi gak boleh bertamu pada malam-malam. Ya, pada waktu malam hari, ketika sudah jam 7 atau habis isya, itu kalian sudah tidak boleh keluar atau main. Ya, nomor 7, berpamitan dan bersalaman jika akan pulang. Jadi ketika kalian sudah bertamu ya, sudah pulang, kalian harus berpamitan kepada tuan rumahnya. Maaf bu, kita mau pamitan pulang dulu, kemudian bersalaman dan mengucapkan salam. Paham ya anak-anak? Kalian semua harus mempraktekannya mulai sekarang atau mulai dari kecil ya. Nah, sekarang kalian buka halaman 104 dan 105. Perhatikan anak-anak, di situ ada beberapa gambar. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Ini bisa kalian tulis di buku paket kalian ya. Untuk gambar nomor 1, pendapatku, kira-kira itu gambar apa? Iya, mengebut ketika bersepeda itu tidak mematuhi aturan. Kemudian gambar nomor 2, apa pendapatnya? Iya, membuang sampah sembarangan itu tidak mematuhi aturan. Kemudian nomor 3, iya, membantu orang tua itu mematuhi aturan. Dan gambar nomor 4, iya, merapikan tempat tidur ya, mematuhi aturan. Nah, untuk halaman 105, perhatikan anak-anak, manfaat mematuhi aturan yaitu hidup menjadi teratur, menyenangkan, orang lain juga merasa senang, merasa dihargai. Sedangkan akibat tidak mematuhi aturan yaitu tidak disiplin, bisa membahayakan dan merepotkan orang lain, dan orang lain pun tidak akan senang. Nah, sekarang perhatikan.
kita belajar perkalian lagi. Ini kalian tulis ya. Sebelum ditulis kalian simak dulu baik-baik perkaliannya. Nomor 1, perhatikan 3 dikali 5 itu sama dengan 15. Dan 5 dikali 3 itu sama dengan 15. Bu, ini kok titik-titik ada lagi, kok sama dengannya sama. Perhatikan cara mengerjakannya, yaitu dengan mengalihkan bilangan ya, yang hasilnya yaitu bilangan ini. Ya, bilangan ini. Perhatikan. Sekarang kita cek. Jawabannya adalah 15 dikali 1, yaitu sama dengan berapa? 15. Dan 1 dikali 15 yaitu sama dengan jawabannya berapa? 15. Ini itu bisa disebut dengan pertukaran ya, ditukar. Kemudian nomor 2. Nah, 3 dikali 8 sama dengan 24. Ini sama, 8 kali 3 sama dengan 24. Lalu kita cari angka lagi ya. Angka 4 dikali 6 yaitu 24. Dan 6 dikali 4 juga 24. Ini tinggal dibalik saja. Perhatikan. Nah, lalu kita ambil angka 2. 2 dikali 12 yaitu sama dengan 24. 12 dikali 2 sama dengan 24. 1 dikali 24 sama dengan 24. Ini tinggal dibalik saja ya. Ini kalian tulis saja di buku paket kalian. Nomor 3, perhatikan. Pertama 8 kali 5 ya, kemudian dibalik 5 kali 8 sama dengan 40. 4 dikali 10 sama dengan 40. Kebalikannya ya, 10 dikali 4 sama dengan 40. 40 dikali 1 sama dengan 40. Dan 1 kali 40 sama dengan 40. Kemudian nomor 4, bilangan berapa kali berapa sama dengan 56, yaitu 8 kali 7. Lalu kita balik saja, 7 kali 8. Lalu bilangan berapa lagi? 4 dikali 14. Kita balik lagi, 14 dikali 4. Nah, lalu 56 dikali 1. Dan 1 dikali 56. Nomor 5, 9 dikali 9 itu sama dengan 81. 7 dikali 13 sama dengan 81. 3 dikali 27 sama dengan 81. 81 kali 1 sama dengan 81. 1 kali 81 itu sama dengan 81. Dari sini anak-anak paham ya. Jadi kesimpulannya yaitu cara mengerjakannya yaitu mencari kemungkinan bilangan-bilangan yang hasil kalinya adalah itu. Ini maksudnya. Nah, ya, kalau kalian kesulitan tinggal kalian tukar saja. Kalau misalnya yang pertama 3 kali 8, kemudian bawahnya dibalik 8 kali 3. Ya, dari sini kalian urutkan dulu mulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai angka ini. Dari sini anak-anakku semuanya paham ya. Nah, sekarang tugas hari ini yaitu menyalin pembahasan paket halaman 92 yang tadi ya. Kemudian 104 sampai 105 dan 105 sampai 106. Ini kalian tulis jawabannya tadi ya, menyalin jawaban tadi di buku paket kalian masing-masing. Jika kalian ada kesulitan, kalian bisa bertanya kepada Bu Fatma ketika masuk besok. Ya, besok ketika masuk pada hari Senin atau Selasa, nanti Bu Fatma kasih info lagi. Ya anak-anak. Nah, sekalian semua tetap semangat belajar ya, dan jaga kesehatannya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.